Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Maisya dengan NIM 622-022-2020-005. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok saya, yaitu teori produksi dalam Islam. Pengertian produksi dan tujuan produksi menurut Islam. Produksi adalah menambah kegunaan nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan menambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Adapun pengertian lain, produksi adalah sebuah proses yang terlahir dari muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Yang kedua yaitu tujuan produksi menurut Islam. Tujuan seorang konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa dalam perspektif Islam adalah mencari maslahah maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dan berbagi bentuk di antaranya. Satu yaitu pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua yaitu menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga yaitu menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima yaitu sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi produsen dalam berproduksi pada hakikatnya adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produsen adalah berupaya menyediakan kebutuhan material dan spiritual dan rangka menciptakan maslahah, maka motivasi produsen tentu saja mencari maslahah, di mana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai Islam dalam berproduksi. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai-nilai utama, yaitu ekonomi Islam, yaitu yang pertama yaitu khilafah, yang kedua yaitu adil dan takaful, yang ketiga yaitu secara lebih rinci meliputi nilai-nilai Islam dalam berproduksi, antara lain yaitu yang pertama berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi ke alam pada tujuan akhirat, yang kedua yaitu menepati janji dan kontrak baik dalam internal atau eksternal, yang ketiga yaitu memenuhi takaran keepatan, kelugasan dan kebenaran. Keempat yaitu berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima yaitu memuliakan prestasi atau produktivitas. Yang keenam yaitu mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh yaitu menghormati hak milik individu. Yang kedelapan mengikuti syarat syah dan rukun akad atau transaksi. Yang kesembilan akad dalam bertransaksi. Yang kesepuluh memiliki wawasan sosial. Yang ke-11 pembayaran upah tepat waktu dan layak, menghindarkan jenis dan proses produksi yang diharamkan di dalam Islam. Baik, selanjutnya yaitu materi kelima, yaitu formulasi maslahah bagi produsen. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Maslahah juga terdiri dari dua kandungan, yaitu manfaat atau fisik dan non-fisik dan berkah. Rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah. Di sini dapat kita ketahui M yaitu maslahah dan N itu adalah keuntungan dan B yaitu berkah, di mana materi selanjutnya yaitu analisis biaya. Analisis biaya adalah proses pengolahan informasi yang digunakan untuk menilai tujuan yang berguna dan memberikan pilihan penyelesaian masalah melalui pengujian produk dan pengeluaran biaya dalam berkegiatan.
Materi yang terakhir yaitu tujuan analisis biaya. Yang pertama untuk mengendalikan biaya, yang kedua untuk menentukan keputusan strategi harga, yang ketiga untuk merencanakan laba, dan keempat untuk menghitung laba dan rugi. Baiklah, sekian dari saya yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.